Terus? Nah, sekarang ini dia semakin berubah sifatnya gitu. Calon istrimu TKW di Makau, dan kamu pernah di Makau kan? Ya, dia tinggalnya di Provinsi Jambi. Bukan, kamu sendiri pernah ke Makau? Saya nggak pernah. Oke. Saya nggak bisa bahasa nggak lancar bahasa ini apa. Terus berubahnya gimana? Ya berubahnya dia jarang mau komunikasi gitu. Banyak alasan. Kamu sudah pacaran atau istri atau apa ini? Iya, kami tahun 2025 mau nikah bulan Juni. Terus berapa lama dia di Makau? Dia 2025 bulan Juni dia pulang ke Indo. Hubunganmu sama dia berapa lama? Oh, saya hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Terus? Ya, yang saya tanyain itu apa di sana itu dia ada pacar bagaimana gitu, Miss? Loh, ya nggak tahu no, dia di sana ada pacar atau enggak? Kan harusnya kamu yang tahu. Di Makau itu saya nggak tahu kehidupan di Makau gimana. Katanya bebas di sana. Nggak bebas juga. Atau kamu sendiri yang punya pikiran jelek sama dia? Dia lagi bekerja atau majikannya cerewet, kan kamu nggak tahu juga. Nah, katanya majikannya baik di sana. Lah, majikan baik apakah selalu baik? Kan ikut orang. Tahu juga tuh. Kan ikut orang, kan nggak selamanya majikan baik. Iya. Saya tanya ke teman-temannya yang kerja di sana, katanya kalau video call benernya bisa, asal jangan ganggu pekerjaan katanya. Iya. Miss. Gini loh, dia datang ke Makau kan sebagai pembantu. Kan kadang ada waktu, kadang ada enggak. Terus kamu yang di Indonesia, kamu ada waktu. Jadi pikiranmu jelek sama dia. Itu, Miss. Hah? Saya kerja juga di sini. Sawit. Tapi gini loh, sebuah hubungan kalau kamu nggak percaya ngapain diterusin? Ya, tapi saya sudah janji. Gimana coba? Ya komunikasi dengan dia dong, bicara sama dia. Apa maunya? Iya, dia maunya kalau ditanya diem aja dia. Tanya hubungan. Kayaknya dia pengen balas dendam gitu, Miss. Dia kan sudah 2 kali gagal nikah dia, Miss. Maksudnya balas dendam gimana? Ya mungkin dia sama cowok balas dendam mungkin. Ya jangan punya pikiran negatif lah. Kalau kamu sudah pacaran sama dia 1 tahun, terus kenapa dia ke luar negeri, kasih dia kesempatan dong. Kan masih tahun 2025, kan masih 1 tahun lagi baru nikah. Kenapa punya pikiran negatif bahwa dia punya selingkuhan? Dia jarang komunikasi. Kalau tiap mau komunikasi dia banyak alasan. Itu saya di situ, saya berubah. Punya pemikiran macam-macam gitu. Ya karena setahu saya ya, jadi pembantu itu tidak bisa komunikasi seenaknya saja gitu loh. Dia ikut orang. Lah kalau kamu Itu sudah... ada aturannya, Miss. Kenapa? Memang ada aturannya gitu. Kalau kerja nggak boleh video call. Nggak ada aturannya. Tapi kalau saya punya pembantu dan pembantu saya selalu video call, saya akan pecat dia. Oh gitu ya. Iya dong. Kerja ikut orang enak aja video callan. Lah Dia kerja dari pagi, Miss. Dari pagi sampai malam dia kerja. ya emang jadi pembantu kayak gitu. Oh gitu ya. Boleh nggak jangan berprasangka buruk, apalagi kerjanya kalau jaga orang tua atau jaga bayi, jaga anak. Itu nggak bisa teleponan. 3 anak 2 ada. Makanya dia jaga anak 2 dan kamu curiga. Iya. Ya kalau kamu curiga ya putusin aja gitu loh. Ya saya nggak mau, saya sudah janji. Lah kalau kamu nggak mau tapi jangan curiga dong. Dia tuh kerja di luar negeri sengsara loh. Nggak enak seperti yang kalian bayangkan loh. Walaupun dia cerita sama kamu majikannya baik, belum tentu baik. Karena dia nggak akan cerita betapa sengsaranya di negeri orang. Tapi kan Miss Yuni kan sudah tahu kan gimana Makau itu. Ya saya tahu. Yang gitu. Saya tinggal di Makau beberapa tahun yang lalu. Makanya saya bilang sama kamu, tidak semua mbak-mbak itu hidupnya enak loh ikut majikan.
Kadang buat makan aja nggak ada waktu loh, apalagi video callan sama kamu. Makanya saya paling nggak suka kalau laki-laki tidak terbukti menuduh perempuannya selingkuh. Saya paling nggak suka. Karena saya pernah lihat mbak-mbak gendong anaknya 2. Dia tuh pernah cerita sama saya, saya 1 hari belum makan, roti pun belum 1 helai pun, minum pun nggak ada makan. Makanya saya benci sama orang yang menuduh TKW selingkuh. Walau kadang-kadang ada TKW yang nggak benar, tapi kan tidak semuanya. Iya, saya tahu. Makanya saya bilang, kasih dia waktu dulu. Jangan mencurigai dia selingkuh. Ingat, wanita kalau selalu dituduh selingkuh, dia nggak ngeh sama kamu. Dia nggak ada feeling. Mending daripada bertengkar, mendingan diam. Karena dia sudah capek kerja di majikan. Dia sudah capek kerja di majikan. Teleponan sama kamu dimarah-marahin, dimaki-maki. Mendingan nggak telepon. Saya nggak pernah marah, Miss. Makanya saya bilang, jangan marahin dia. Buat hatinya tenang. Buat hatinya tenang. Banyak alasan, Miss. Banyak alasan, artinya sakit. Masa tiap malam sakit terus? Biasanya bisa. Gitu, kan aneh. Tadinya bisa. Setiap malam sakit mata, kadang capek gitu. Ya karena capek kan boleh dong. Ya masa tiap hari? Lah dia kerja setiap hari loh. Dia capek setiap hari nggak boleh tak? Ya masa biasanya mau video call, Miss. Ya, Iya, tapi kan orang kan nggak tahu keadaannya kan, Bang. Orang itu nggak tahu keadaan. Tiba-tiba majikannya marah-marah sama dia, hatinya nggak enak. Daripada video callan sama kamu bertengkar, mendingan nggak usah teleponan. Tapi saya nggak pernah marahin dia, Miss. Ngerti? Anehnya itu Gini loh, Bang, abang. itu. Abang, kamu berbicara sama saya saja kamu kayak jengkelin. Apalagi kalau kamu bicara sama cewek kamu. Pasti kamu bisa melenting lebih tinggi. Karena saya jelasin kamu nggak percaya. Apalagi cewek kamu yang jelasin. Bahwa kami itu jadi pembantu nggak seenak yang kamu pikirkan. Saya nggak kenal kamu. Ini pertama kali saya teleponan sama kamu. Tapi dari suara kamu tuh nggak percayaan. Iya, masa sih setiap hari sakit? Lah orang sakit emang janjian. Tiba-tiba majikannya maki-maki dia, marah. Anaknya jatuh. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Karena itu perempuan itu cari kenyamanan. Jadi jangan paksa dia. Biarkan dia yang bercerita sama kamu. Ya kalau hari ini dia sibuk ya udah, oh ya udah kalau masih sibuk sayang besok lagi. Besok sibuk lagi, oh ya udah sibuk banget ya. Ngomongnya yang manis, lama-lama perempuan runtuh hatinya. Tapi kalau kamu ngomongnya sama kayak ngomong sama saya, kalau saya jadi cewek kamu saya nggak mau. Kenapa? Omongannya melenting. Padahal saya sudah capek hati, capek pekerjaan, capek tubuh. Karena jadi pembantu itu nggak enak. Iya. Paham nggak maksud saya? Kenapa perempuan lebih suka dimodusin? Kenapa perempuan banyak yang tertipu sama laki-laki? Karena mereka mulutnya manis semua. Sementara pacarnya sendiri, suaminya sendiri selalu menuduh perempuan selingkuh. Karena perempuan butuh kenyamanan. Bukan butuh dicurigai. Masa iya sih setiap malam sakit terus? Sementara laki-laki lain telepon, sayang sudah makan belum? Sayang sudah sholat belum? Walaupun tidak dijawab, si laki-laki itu tetap SMS. Sementara kamu pacarnya, sementara kamu calon suaminya, masa sih tiap malam sakit terus? Masa setiap malam capek terus? Saya jadi perempuan, saya nggak akan teleponan kamu. Jadi sebagai laki-laki jangan gitu dong. Paham nggak maksud saya? Begitu ya. Nggak boleh kayak gitu dong. Jangan mentang-mentang kamu tunangan saya. Jangan mentang-mentang kamu tunangan saya terus seenaknya sendiri, enggak. Harusnya kamu lebih menyayangi dia. Saya potong dulu, Miss. Hah? Maaf saya potong dulu omongannya. Tapi di Makau itu kan kehidupannya bebas, Miss. Ada nikah sesama jenis, katanya ada juga di situ. Itulah jeleknya pikiran kamu. Itulah jahatnya pikiran kamu. Dimanapun, sebentar saya potong. Dimanapun ada hubungan sesama jenis,
Dimanapun ada pelakor, dimanapun ada, jangan bilang Makau. Jika hatimu jernih, tetaplah jernih. Jika kamu menganggap bahwa calon istrimu jelek, selamanya kamu akan tetap menganggap dia jelek. Jadi saya nggak setuju dengan apa yang kamu katakan. Dimanapun ada. Kenapa kamu bilang di Makau seperti itu? Di Indonesia juga ada kok. Di Indonesia kalau di Makau legal. Siapa bilang legal? Karena mereka nggak ada keluarga. Siapa bilang legal? Ilegal kan masih. Siap. Ilegal di Indonesia masih. Siapa bilang Makau legal? Mereka nggak boleh nikah perempuan sama perempuan. Kalau sudah diizinkan nikah perempuan sama perempuan itu baru legal. Mereka nggak ngizinin. Terus saya tanya sama orang kerja di situ. Kenapa? Ada. Kenapa? Ada. Memang diperbolehkan katanya. Siapa yang memperbolehkan? Pemerintahan. Nggak tahu katanya. Iya, pemerintah itu katanya. Jangan fitnah dong, itu negara Cina. Jangan fitnah loh. Negara Cina nggak boleh loh. Jangan ngomong sembarangan. Saya lihat berita-beritanya tuh, Miss. Ya dengerin berita aja Mas. Kalau kamu nggak percaya ya udah dengerin berita. Saya ngasih penjelasan kamu masih jengkelin, ya udah dengerin berita itu. Tidak semua TKW jahat, tidak semua TKW seperti yang ada dalam pikiranmu. Ya kalau kamu menganggap tunanganmu nggak baik ya putusin aja. Percuma dong, dia baik pun kamu curiga. Saya paling nggak suka laki-laki mengatakan mencintai tapi masih nggak percaya. Ya nggak percayanya karena nggak pernah video call itu. Biasanya bisa. Ya kasih waktu dong, kan nggak bisa juga maksa. Ya masa hampir 2 bulan, Miss. Mana ada sakit hampir 2 bulan. Sakit itu palingan 2 minggu. Iya, saya nggak tahu ya Bang ya, karena mungkin. Ya itu makanya. Mungkin, karena saya lebih memilih praduga tak bersalah. Tidak semua orang apa yang kamu pikirkan. Pernah nggak kamu menyakiti dia sampai dia nggak mau komunikasi sama kamu? Jangan cuma melihat kesalahan dia dong. Cuma dia gengsian orangnya, Miss. Ya kamu sudah tahu dia gengsian, ya kamu yang minta maaf duluan dong. Perempuan kan memang kayak gitu. Kalau dia yang salah, tetap saya yang minta maaf itu. Ya iya, ayat 1 pasal 1. Perempuan selalu benar. Ya benar. Iya, kalah sama pasal. Perempuan itu selalu benar. Dia nggak mau pernah salah gitu, selalu benar terus. Iya, perempuan. Saya sendiri merasa seperti itu. Jadi nggak benar ya kalau di sana itu ya. Saya tidak tahu pikiranmu dicuci oleh siapa dan kenapa. Karena yang saya tahu tidak semua perempuan seperti apa yang dalam pikiranmu. Miss, saya boleh ngirim saran nggak, Miss? Kenapa? Boleh ngirim saran nggak? Boleh ngirim? Saran. Oke. Apa sarannya? Kalau gimana bisa kerjasama dengan kartu prakerja, Miss? Gimana? Pemerintah Indonesia biar kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kalau bisa tuh Makau legal resmi gitu, TKI sama TKW-nya gitu. Waduh, itu urusan negara sama negara Mas, itu birokrasi. Saya nggak berani. Oh, bukan pihak agensi, Miss ya? Ya bukan ranah saya. Oh gitu. Terima kasih, Miss ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, selamat malam. Ya. Oke teman-teman, pusing saya bahasanya kemana-mana dan